Saatnya mengunjungi stand mobil listrik. Di sini saya menemui sekumpulan mahasiswa dari Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Halo Mas, dengan Wiki dari Berita Satu. Oh ya, saya Akbar. Oke, Mas Akbar ini yang buat mobil Kujang 193 ini. Ya, saya sebenarnya joki. Oh, drivernya dari mobil ini waktu pas kompetisi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau bicara soal spesifikasi, power dan lain sebagainya, tantangannya segala macam bisa Oke, kasih tahu bisa, dong ya. bisa ya. Siap. Saya pengen ngobrol-ngobrolnya tapi sambil naik mobilnya bisa? Bisa. Bisa ya, saya sambil naik mobil ya. sebentar dulu. Terus gimana caranya? Silakan. Oke. Oh, Kakinya dicopot dulu yang masuk. Oh iya. Siap. Iya. Ya. Oke. Emang rada Terus ini dipasangin. Ya. Ih, saya baru tahu loh bisa caranya seperti itu ya. Ini satu hal yang dilakukan supaya memang dari space sekecil ini bisa masuk orang. Makanya si setirnya bisa bongkar pasang ya Mas. Iya, karena kita juga mengejar bobot dari driver kan. Oke. Driver jadi nggak boleh terlalu berat, kita batasi maksimal 55 kg. Oke, saya lebih dari 55 kg. Ini gimana dong Mas Akbar? Mungkin harus diet Mas. Jadi saya harus diet dulu untuk bisa mengendari mobil yang satu ini. Oke, Mas Akbar, ini kan mobil listrik ya? Iya. Kalau mobil listrik tuh berarti apa? Tantangannya untuk bisa bikin mobil listrik tuh apa sih, Mas Akbar? Intinya kalau misalkan sampai sekarang mobil listrik itu dari tenaga ya atau baterainya sendiri. Ya. Karena kita di sini masih mengadopsi aki kering. Oke. Aki kering dengan 4 biji aki kering, 48 volt. Ya, itu berarti bisa berapa lama mengendarai? Dengan- Untuk pengecasan 2 jam bisa kita pakai 3,5 jam sampai 4 jam. Dengan bisa kecepatan nyampe ke 65 km Bandung per dong ya? jam. Bisa nyampe ke Bandung dari Jakarta. Bisa. Oke. Belum pernah kita coba juga. Siap. Kesulitannya untuk bisa membuat mobil listrik tuh apa sih dari teman-teman mahasiswa? Untuk yang pertama sih sebenarnya intinya dana riset ya Mas ya. Karena kalau misalkan kita mengandalkan cuma dari universitas, itu pasti banyak keterbatasan lah ya dari universitasnya sendiri. Oke. Kami juga pernah mengundang gitu dari pihak pemerintah supaya tidak menutup mata lah dengan karya anak bangsa Iya. yang seperti ini. Terus waktu itu tanggapannya gimana? Masih belum ada tanggapan ya. Oke, siap. Pokoknya harapannya ke depannya akan ada dukungan dalam hal riset lah ya, Iya, karena riset. teman-teman mahasiswa perlu dukungan di situ. Iya. Oke. Mobil listrik karya anak bangsa ini juga menarik animo pengunjung. Tidak sedikit yang penasaran dengan mobil listrik lokal ini. Halo Mas, apa kabar? Wiki dengan Mas Awal dari Awal. Arjuna UGM. Oke, Mas Awal. Ini berarti adalah mobil produksi dari teman-teman dari UGM ya? Iya, betul. Dari teknik mesin aja atau ada? Dan kami di gabungan dari- Arjuna ini ada gabungan dari 3 jurusan. Kami itu teknik mesin, Oke. teknik elektro, sama elektronika dan instrumentasi. Jadi Oke. satu. Jadi ini adalah kolaborasi dari teman-teman lintas jurusan. Lintas jurusan. Oke, Mas Awal bisa cerita sedikit apa yang membedakan Arjuna ini dengan mobil-mobil listrik yang ada di sini? Kalau generasi ini, mobil kami ini sudah menggunakan baterai lithium. Ya. Nah, selain itu ada BMS-nya itu untuk manajemen baterainya, suplai Ya. baterainya itu udah pengembangan sendiri, self development. Dan kontrolernya juga sudah mulai kami riset, kami kembangkan untuk kedepannya. Soalnya Oke. kedepannya itu kan kami mau ke jenjang yang lebih tinggi di internasional. Ya. Itu hampir 40 kali lipat tenaga dari motor sebelumnya. Oh gitu. Jadi mau di lebih kuat lagi si powernya gitu ya. Diimprove lagi. Oke, optimisme supaya mobil listrik nanti bisa banyak diproduksi di Indonesia. Optimis gak sih nanti? Berapa tahun lagi kira-kira menurut Mas Awal? Kalau beberapa tahun lagi, insya Allah masih jauh sih Mas kalau Jauh, saya. oke. Soalnya lihat dari perkembangan pemerintah, industri sama akademisi aja belum bisa satu gitu. Oke. Nah harapannya ya
dari ketiga bagian itu bisa kolaborasi jadi satu gitu kan. Government mendukung, industri juga ada yang backup dari kita. Kita juga bisa mengembangkannya kan dari pemikiran-pemikiran mahasiswa yang sekarang gitu. Ada rasa bangga melihat karya anak Indonesia. Memiliki mobil listrik buatan lokal dan terus berharap agar bisa diproduksi secara massal. Makin sore, pengunjung pun semakin memadati event pameran kelas internasional ini. Sudah tentu, alasannya adalah untuk melihat-lihat mobil-mobil dengan teknologi yang mutakhir. Selain menghadirkan mobil, pameran ini juga menghadirkan motor-motor yang canggihnya tidak perlu diragukan. Di sini juga saya menemukan mobil karya anak bangsa. Namanya adalah Vin Komodo. Ya, satu lagi mobil karya anak bangsa, Vin Komodo namanya. Ini adalah mobil yang biasa digunakan untuk bertualang di dalam hutan. Dengan jarak 100 km, dengan menggunakan Vin Komodo ini, Anda dapat menempuh hanya dengan waktu 5 sampai dengan 6 jam perjalanan saja ya. Dan kabar baiknya lagi, mobil yang satu ini dengan jarak tempuh yang tadi sudah saya sebutkan hanya menghabiskan 5 liter bahan bakar saja. Wih, hebat ya, udah canggih, habis itu hemat lagi. Selain untuk keperluan berpetualang, jenis lain dari Vin Komodo ini juga memiliki kekhususan yang sangat bermanfaat, seperti pemadam kebakaran dan mobil medis yang dilengkapi dengan fitur evakuasi korban kecelakaan. Jangan beranjak dulu pemirsa, setelah jeda berikut saya mau ajak Anda melihat-lihat mobil yang pernah Anda lihat di berbagai film Hollywood. Tetaplah di The Blusukan.